Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Suwidi Azaki, U 2019-4027 dari kelas Sejarah pada Teknik Islam 1. Hendak menjawab dua pertanyaan yang dibuat untuk ujian akhir semester oleh dosen Pak Mawardi Purbosan DMA. Saya di sini mau menjawab pertanyaan yang pertama, yakni mengenai kesenian Islam apa yang sedang trending hari ini. Yang saya angkat hari ini adalah kesenian wayang kulit. Sebenarnya saya hendak menampilkan dua wayang kulit, tetapi karena wayang kulitnya masih berada jauh dari saya, artinya tidak bisa saya pakai hari ini. Jadi mohon maaf Pak, saya tidak bisa menggunakan wayang kulit tersebut. Wayang kulit ya. Wayang kulit lahir, hidup dan berkembang di dalam masyarakat Jawa pada umumnya. Wayang kulit hari ini digunakan sebagai pertunjukan di masyarakat dan kesenian hiburan untuk menghibur para petinggi pemerintahan maupun masyarakat banyak. Tapi pada zaman dahulu wayang kulit digunakan sebagai media atau sarana untuk menunjuk perenungan kepada para dewa, perenungan spiritual pada para dewa. Istilah wayang sendiri ada dua peristilahan, yakni yang pertama adalah ada yang mengatakan berasal dari kata mahyang. Mahyang artinya yang berarti menuju spiritualitas sang kuasa. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan bayang, karena teknis pertunjukan yang mengandalkan bayangan ketika pertunjukan wayang tersebut. Jadi ada yang mengatakan dari mahyang dan ada yang mengatakan dari bayang. Karena dalam bahasa Jawa bayangan itu adalah wayang dalam bahasa Jawa. Kata bayang itu adalah wayang dalam bahasa Jawa. Wayang kulit sendiri terbuat dari kulit kerbau. Yang ini sebagai embrio dari berbagai jenis wayang yang ada saat ini. Jadi semua wayang kulit saat ini kebanyakan dibuat dari kulit kerbau. Dan wayang sendiri dimainkan oleh seorang dalang, kemudian diiringi oleh musik gamelan atau karawitan. Yang karawitan atau gamelan tersebut dimainkan oleh sekelompok pemusik yang bernama nayaga. Dan juga diiringi oleh tembang-tembang yang dilantunkan oleh pesinden. Tembang-tembang tersebut berasal dari tembang-tembang Jawa lah pastinya. Setiap pertunjukan di dalam wayang atau pementasan dalam wayang memiliki simbol makna yang filosofis yang kuat. Apalagi dari isi cerita, pewayangan selalu mengajarkan budi pekerti yang luhur, saling mencintai dan menghormati, sambil terkadang diselipkan kritik sosial dan juga sesuatu yang jenaka lah seperti itu. Wayang kulit memasuki perkembangan yang begitu berubah-ubah ya, seperti halnya contoh ketika masa kerajaan Islam, yang awalnya wayang kulit tersebut mengajarkan tentang nilai-nilai Hindu ataupun kisah-kisah yang berada pada Mahabharata. Wayang kulit tak lagi eksklusif milik lingkungan istana pada masa Kesultanan Islam, tetapi para pendakwah Islam seperti Sunan Kalijaga menggunakan sarana wayang kulit untuk menyebarkan agama Islam itu Islamisasi Jawa kala itu. Jadi Sunan Kalijaga pada waktu itu lebih memberikan pertunjukan wayang kulit, pementasan wayang kulit sebagai cara dakwah kepada akar rumput, yakni kepada masyarakat banyak, tidak hanya sebatas kepada para petinggi kerajaan kala itu. Yang awalnya wayang kulit memang hanya ditonton oleh orang-orang yang berada di istana. Kemudian wayang kulit di masa Islam ada beberapa perubahan seperti halnya isi daripada wayang kulit tersebut dijajarkan atau disamakan, diselaraskan dengan nilai-nilai Islam agar masyarakat bisa memahami Islam itu seperti ini lewat pertunjukan wayang kulit. Dan juga ada perubahan seperti halnya ditambahi oleh Sunan Kalijaga yang awalnya itu menggunakan kisah-kisah Mahabharata, kemudian ditambahi kisah-kisah Islam. Tokohnya kemudian ditambahi seperti Semar, Petruk, Bagong dan lain-lain. Hal tersebut memang oleh Sunan Kalijaga, yang memang kita tahu Sunan Kalijaga sendiri adalah seorang wali, yang salah satu orang di Wali Songo, yang memang ciri khas
berdakwahnya di tanah Jawa ini menggunakan sarana kesenian, salah satunya wayang ini. Dan memang beliau terkenal sebagai seorang dalang untuk menyebarkan agama Islam lewat wayang. Jadi ketika wayang tersebut dipertontonkan atau dipertunjukkan di tengah-tengah masyarakat itu mudah untuk berkumpul, karena zaman dahulu hiburan kita itu sederhana, seperti halnya wayang ini. Misal di suatu desa, pada zaman dahulu ada sebuah pertunjukan wayang, pasti di desa tersebut akan ramai, akan berkumpul semua orang-orang masyarakat di lingkaran wayang tersebut, dan di sanalah Sunan Kalijaga pemain-pemain tersebut dengan memberikan pengajaran nilai-nilai keislaman agar bisa diterima dan diserap oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa tahu, oh inilah Islam, oh inilah ajaran-ajaran di dalam Islam dan perilaku-perilaku yang dianjurkan oleh agama Islam, seperti itu. Ini tulisannya dari saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yakni mengenai perkembangan budaya atau kesenian Islam yang ada di negara kita saat ini. Bagi saya sendiri, menurut saya perkembangan budaya atau kesenian Islam yang ada di Indonesia saat ini mengalami sedikit degradasi lah. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena semakin maraknya arus globalisasi yang berada di tengah-tengah kita hari ini, seperti teknologi yang semakin mengakar di dalam kehidupan kita, dan juga kita semakin didengar-dengarkan dan disibukkan dengan perihal-perihal teknologi tersebut, seperti halnya handphone, westernisasi, arus budaya barat kepada negara kita sendiri, itu semakin memperkikis kita untuk terus melestarikan kebudayaan kita sendiri dan kesenian kita sendiri. Terlihatnya wayang. Pada zaman dahulu orang tua saya sendiri ya itu sangat senang ketika ada sebuah pertunjukan wayang. Bahkan di setiap desa, hajat di dalam desa tersebut pastinya ada pertunjukan wayang. Pasti sudah di setiap desa itu, di daerah saya sendiri ya, itu setiap ada pemilihan kepala desa ataupun apapun program kerja yang dari desa tersebut, pasti ada penampilan wayangnya. Tapi hari ini kita sudah keluar daripada hazanah kebudayaan kita sendiri, bahkan kita lebih memilih kepada orkes modern hari ini untuk memberikan pertunjukan di desa. Padahal desa adalah tempat akar rumput untuk bisa melestarikan budaya-budaya tersebut daripada kota sendiri ya. Mungkin kalau kita di kota memaklumi lah, karena mobilitas kehidupan kita berbeda-beda dan macam-macam, masyarakat heterogen kalau di kota. Tapi kalau di desa mungkin kita masih bisa melestarikan kebudayaan tersebut dengan baik lah kalau di desa, karena kultur yang ada di desa masih sederhana dan tidak serumit yang ada di kota. Tetapi hari ini di desa kita sendiri, perangkat atau kepala desa ataupun orang-orang yang ada di lingkaran balai desa tersebut lebih memilih sesuatu yang datangnya memang bukan dari rahim kebudayaan kita sendiri. Artinya lebih memilih orkestra, kemudian pertunjukan musik-musik band seperti halnya musik-musik pop. Tapi itu saya tidak mengatakan itu buruk, tetapi itu lebih menjadikan kebudayaan kita terlalaikan dan terlupakan, seperti halnya wayang tadi, seperti itu. Mungkin hanya itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.